Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Maaf, apakah benar ini dengan Bapak Akul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali, ada yang bisa Bapak bantu? Sebelumnya saya Desa Sukma, Pak. Saya diperintahkan oleh Ibu Deni untuk menemui Bapak. Oh gitu. Jadi Tessa disuruh Ibu Deni untuk dalam rangka hal apa menemui Bapak gitu? Ibu Deni menyuruh Desa untuk ke tempat Bapak karena Desa sering terlambat dalam pembelajaran, Pak. Oh gitu. Berarti Tessa disuruh Ibu Deni untuk melakukan konseling dengan Bapak gitu ya, karena Tessa sering datang terlambat gitu. Iya, Pak. Oh gitu. Sebelum itu gimana keadaan Tessa hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, Pak. Oh Bapak gitu. bagaimana? Alhamdulillah Bapak juga baik. Jadi selama pandemi corona ini sekolah Tessa gimana? Itu kan sekolah kan ada tuh 1 minggu ke sekolah, 1 minggunya lagi online. Jadi gimana itu sekolahnya? Iya, Pak, benar. 1 minggu sekolah di sekolah dan 1 minggu pembelajarannya online. Menyesuaikan aja sih, Pak, selama online. Oh gitu. Sebelumnya Tessa sudah pernah melakukan konseling? Sudah, Pak. Sudah. Jadi kalau boleh Bapak tahu nih, menurut Tessa konseling itu apa? Apa itu pengertiannya konseling gitu? Kalau tahu Desa, kalau konseling itu yang kayak gini, Pak, ada satu orang siswa dan satu guru Desa nanti saling bicara, dan menyelesaikan masalah begitu, Pak, yang sedapatnya. Oh gitu, benar sekali. Untuk lebih jelasnya biar Bapak jelaskan dulu ya. Oke, Pak. Jadi gini, konseling itu merupakan suatu bentuk upaya bantuan dari seorang konselor terhadap kliennya, yang dimana ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh sang klien, yang dimana di sini Bapak sebagai konselornya dan Tessa adalah sebagai kliennya gitu. Dan dalam hal konseling ini kita memiliki beberapa asas, yang dimana salah satunya yaitu asas kesukarelaan, yang dimana Tessa secara sukarela untuk menceritakan permasalahan Tessa tanpa takut untuk Bapak memberitahukan permasalahan Tessa terhadap orang lain, karena selain asas kesukarelaan kita juga memiliki asas kerahasiaan, yang dimana permasalahan yang Tessa alami itu dapat dijaga dan yang dapat mengetahuinya hanya Tessa, Bapak dan Tuhanlah yang tahu begitu. Jadi sampai di sini Tessa paham apa itu artinya konseling. Paham, Pak. Jadi, sebelum kita lanjut untuk diskusinya, apakah Tessa masih ada lagi yang mau Tessa tanyakan terkait tentang apa itu konseling? Jika ada keraguannya, silahkan bertanya. Nah, nanti Bapak akan menjawab semua keraguan yang Tessa miliki gitu. Untuk sejauh ini nggak ada, Pak. Oh gitu, cukup ya. Jadi apa yang akan kita diskusikan hari ini, Tessa? Itu masalah terlambat ke sekolah, Pak, dan terlambat pembelajaran. Oh, terlambat ke sekolah. Jadi kalau boleh Bapak tahu nih ceritanya tuh kayak gimana? Coba Bapak, kalau boleh Bapak dengar ceritanya dulu gitu. Sampai-sampai Tessa disuruh oleh Ibu Deni untuk menemui Bapak gitu. Ya baik, Pak. Jadi kan selama
COVID, masa corona ini, kita kan sekolahnya dibagi atas dua gitu Pak. Ya. Seminggu pembelajarannya di sekolah dan seminggu selanjutnya pembelajarannya secara online. Lalu untuk waktu pembelajaran di sekolah tidak jarang Tessa telat masuk ke sekolah gitu Pak. Lalu juga untuk waktu pembelajaran online itu kan juga ambil absennya di Google Classroom gitu kan Pak. Jadi kadang terkendala jaringan juga, jadi juga sering terlambat untuk ambil absennya begitu Pak. Oh begitu. Jadi gini, kalau boleh Bapak tahu nih, biasanya yang menjadi penyebab Tessa datang terlambat ke sekolah itu karena apa gitu kan? Siapa tahu Tessa susah bangun tidur, atau emang jarak rumah yang jauh, atau kendaraan yang tidak ada untuk ke sekolah gitu. Baik Pak. Jadi kalau untuk selama pembelajaran di sekolah itu telatnya yaitu karena ada beberapa faktor sih Pak. Terkadang karena memang telat bangun gitu. Dan juga disebabkan oleh faktor rumah desa yang cukup jauh gitu Pak. Kan kalau desa pergi ke sekolah itu kan naik angkutan umum. Jadi kalau sama angkutan umum itu ya udah kita pasti kadang supirnya dapat yang lambat gitu Pak, yang nunggu penumpang, jadi begitu Pak. Oh gitu. Selain faktor yang itu, ada nggak faktor yang lain yang menyebabkan Tessa itu datang terlambat? Misalnya nih, kan di situ kan Tessa datang sering datang terlambat. Kalau bisa sih kan Tessa bisa aja tuh, misalnya nih Tessa udah tahu kan jarak dari rumah ke sekolah tuh berapa kilometer misalnya, dan jarak tempuhnya berapa gitu. Biasanya kan Tessa udah tahu gitu karena udah sering. Kalau misalnya Tessa bisa bangun cepat, misalnya Tessa masuk jam 7.30 dari jarak dari rumah ke sekolah. Kalau mobil angkutan umumnya lambat bisa jadi 30 menit. Kan dari situ Tessa udah bisa tuh ngukur kalau Tessa tuh bisa pergi naik angkutan umumnya sekitar jam setengah 7-an. Jadi Tessa nyampe sekolah kan jam 7 gitu. Kan nggak datang terlambat, jadi nggak kena marah gitu. Jadi selain faktor yang Tessa sebutkan tadi, ada nggak faktor yang lainnya gitu sehingga membuat Tessa tuh datang terlambat ke sekolah? Ya Pak, jadi intinya tuh karena telat bangun sih Pak. Kan itu tuh kalau malam Tessa juga jujur aja juga sering begadang gitu Pak. Jadi karena sering begadang itu susah untuk bangun, jadi terlambat Pak. Oh gitu. Jadi Tessa tuh sering begadang. Begadangnya biasanya ngapain? Main game kah? Atau emang insomnia yang susah tidur itu, atau gimana? Sering begadang itu jujur aja yang pertama itu karena tugas kan Pak. Lalu karena juga setelah kita nugas itu pasti kadang main HP gitu Pak, nonton. Dan waktu main HP sama nonton tuh lupa waktu, jadi kadang udah malam gitu belum juga gitu Pak. Oh gitu. Biasanya Tessa kalau sepulang sekolah itu ngapain? Bantu orang tua, atau emang nggak ada kerjaan di rumah, atau cuman semacam melakukan tugas rumah aja, apa gimana? Kalau waktu pulang sekolah yang pastinya itu ada waktu istirahat ya kan Pak, bisa kayak makan dulu, istirahat, mandi, terus pasti kalau yang namanya apa pasti nolong ibu gitu, nolong ibu di rumah, jadi
Oh gitu. Biasanya Iya Pak. kalau boleh Bapak tahu nih, biasanya Tessa tuh pulang sekolah sekitar jam berapa? Di sekolah kita kan pulangnya jam 4 Pak. Oh jam Setelah 4. sholat asar. Oh gitu. Nah jadi gini, kalau menurut Bapak, misalnya nih Tessa kan pulang sekolahnya sekitar jam 4, nyampe rumah, Iya Pak. mandi, bersih rumah dan semacamnya sambil membantu orang tua ya kan. Nah Iya Pak. habis sholat maghrib tuh Tessa langsung ngerjain tugas aja. Ngerjain tugas mungkin sekitar sampai jam 8-an itu udah cukup lah gitu kalau menurut Bapak kan untuk ngerjain tugas, karena kan nggak semua tugas itu numpuk. Kalau Tessa ngerjakannya tiap hari nggak ada tugas yang bakalan numpuk ya kan. Iya benar Pak. Nah kalau habis ngerjain tugas jam 8, dari jam 8 sampai jam 9 itu Tessa bisa main game gitu kan, ibaratnya buat refreshing otak lah buat Tessa gitu kan. Jadi setelah jam 9 tuh Tessa bisa tidur gitu. Nah kalau Tessa bisa tidur cepat kan bisa juga tuh Tessa bangunnya jadi cepat, sehingga Tessa tidak terlambat datang ke sekolah gitu. Oke Pak. Siap. Nanti saya coba terapkan. Nah gitu. Bapak juga pernah sih ngalamin yang seperti Tessa ngalamin waktu Bapak masih sekolah gitu kan. Dulu Bapak juga sering begadang, sering datang terlambat gitu kan. Nah dari sana Bapak tuh kadang mikir gitu kan, ngapain juga Bapak main HP, nggak ada kerjaan malam tuh. Kan nggak ada untungnya juga. Dan dari sana juga Bapak mikir kalau kita sering begadang itu bakalan sakit gitu kan. Jadi banyak efek samping yang buruk lah buat diri kita begitu. Jadi kalau bisa tidur cepat lebih baik biasanya tidur cepat gitu. Oh iya Pak. Nanti saya usahain apa yang Bapak bilang itu diterapkan. Mulai kalau jam 9 atau lambat-lambatnya jam 10 itu udah gitu. Supaya nggak terlambat lagi. Nah gitu. Biasanya Tessa tuh kalau tidurnya tuh lama, emang cuman main HP atau apa gitu, atau emang nggak bisa tidur malam itu? Jadi kan Mm-mm. biasanya sih karena main HP Mm-mm. karena nonton, karena udah kebiasaan, jadi juga susah juga memiliki faktor kayak susah tidur itu karena udah kebiasaan. Jadi walaupun kadang nggak main HP, kadang nggak nonton, tetap susah tidurnya gitu, Pak. Oh gitu. Nah kalau Bapak sih biasanya tuh kalau untuk susah tidur, biasanya tuh Bapak baca buku gitu kan. Karena kalau kita tuh baca buku lama kelamaan tuh mata kita tuh jadi ngantuk kan. Selain kita mendapatkan ilmu dari baca buku, kitanya juga bisa tidur cepat gitu. Nah kalau menurut Bapak sih Tessa boleh mencoba sih apa yang Bapak lakukan, yang pernah Bapak lakukan itu gitu kan. Nah Tessa bisa mencoba baca-baca buku, atau nggak harus sih buku yang Tessa baca tuh buku pelajaran. Bisa jadi Tessa tuh membaca kayak buku dongeng atau buku cerita sejarah gitu, sehingga Tessa tuh lama kelamaan bisa merasakan ngantuk karena baca buku gitu kan. Karena kalau main HP biasanya tuh emang bukannya makin ngantuk, tapi malah makin gak ngantuk gitu, sehingga Tessa tuh jadi begadang kalau main HP. Kalau bisa sih menurut Bapak HP-nya dijauhin aja kalau udah lewat dari jam 9, dan Tessa bisa aja ngebaca buku seperti yang Bapak perintahkan.
yang Bapak sarankan tadi gitu. Oke, siap Pak. Jadi begitu ya Pak. HP-nya disimpan dulu, diganti sama dengan baca buku kayak buku bacaan gitu kan Pak? Ya, betul sekali. Ya Pak. Ya, nanti kalau misalnya ada apa-apa, Tessa bilang aja sama Bapak. Misalnya nih Tessa masih ragu, Tessa jangan sungkan-sungkan lagi untuk telepon Bapak atau chat Bapak untuk menanyakan bagaimana bagusnya yang Tessa lakukan di kala Tessa tuh susah untuk tidur gitu. Siapa tahu Bapak bisa membantu dengan misalnya kayak memberi Tessa buku-buku bacaan yang Tessa minati gitu. Ya Pak, baik Pak. Nah, jadi untuk konseling hari ini kita simpulkan ya. Nah, Tessa kan susah tuh untuk bangun pagi dikarenakan malamnya Tessa emang susah tidur, ya kan? Nah, untuk yang menjadi solusinya mungkin Tessa bisa membaca buku sehingga Tessa tuh sampai Tessa merasa ngantuk gitu. Dan selain itu Tessa juga lebih untuk mengatur waktunya gitu. Nah, dan untuk Tessa yang sering datang terlambat ke sekolah, karena Tessa udah bisa ngatur waktu, Tessa jadi bisa datang lebih tepat waktu gitu kan. Nah, lebih pokoknya intinya tuh di sini Tessa bisa lah gitu kan untuk mengatur waktunya lebih baik gitu. Oke Pak, siap Pak. Akan saya coba terapkan dan usahain nggak terlambat. Nah gitu ya, Tessanya jangan sampai datang terlambat lagi. Nanti kalau datang terlambat lagi Bu Deninya nggak bakalan nyuruh ke sini lagi, tapi dia bakalan marahin Tessa gitu. Emang Tessa mau dimarahin sama guru? Enggak kan? Nah, biar nggak kena marah, Tessa tuh kalau bisa datanglah tepat waktu gitu. Aturlah jadwal Tessa tuh semantap mungkin gitu, sehingga Tessa nggak kena marah gitu kan yang malu Tessa juga kan. Kalau misalnya Tessa datang terlambat dimarahin guru, kan diketawain sama teman, kan nggak asik gitu, nggak enak ya kan. Iya betul Pak. Nah itu jadi apakah masih ada lagi yang mengganjal dalam hati Tessa, atau yang ada lagi yang mau Tessa ceritakan kepada Bapak, atau ada permasalahannya lagi? Kalau masih ada silahkan diceritakan, dan Bapak di sini masih mendengarkan gitu. Untuk saat ini sih belum Pak, nggak ada. Tapi besok-besok kalau ada, kita boleh kan menghubungi Bapak gitu. Oh, boleh sekali. Nah, jika tidak ada, mungkin kita akhiri konseling ini. Terlebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri ini, kapan bisa Tessa menghubungi Bapak untuk melaporkan bagaimana hasil perkembangan Tessa ke depannya gitu? Apakah bisa minggu depannya Tessa melakukan video call konseling lagi dengan Bapak untuk menceritakan bagaimana perkembangan yang Tessa alami? Oke baik Pak. Sepertinya minggu depan aja sih Pak. Nah baik, jika begitu kita akhiri saja konseling hari ini. Terlebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.